Apa itu Injil? Injil adalah untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Itulah Injil. Manusia membutuhkan keselamatan, bukan? Ketika kita melihat banyak orang meninggal karena tua. Melihat setiap hari ada orang yang meninggal di rumah sakit. Dan juga melihat begitu banyak orang hidup dalam penderitaan. Maka umat manusia membutuhkan penebusan. Tanpa penebusan, umat manusia tidak punya harapan. Seluruh umat manusia harus ditebus. Jika seseorang berkata, saya tidak butuh penebusan, lalu orang itu, karena mengatakan saya tidak butuh penebusan, orang itu akan binasa. Sebab semua yang tidak ditebus akan binasa. Lalu, mengapa umat manusia membutuhkan penebusan? Apa yang perlu ditebus? Semua orang dikendalikan oleh dua hal. Hal pertama, semua orang sejak dalam kandungan ibu Sudah dikendalikan oleh dosa. Sebelum kita lahir dari kandungan ibu, kita sudah dikendalikan oleh dosa. Di bagian mana tubuh manusia dosa itu ditempatkan? Dosa ditempatkan di dalam roh yang ada di dalam hati manusia. Saudara-saudari kita tahu bahwa manusia memiliki roh. Lalu di mana roh saudara kita si Bodi berada? Di dalam hati. Semua anak-anak, semua umat manusia memiliki roh. Bahkan hewan pun memiliki roh. Lalu di mana roh manusia berada? Berada di dalam hati tubuh manusia. Lalu apa masalah dengan roh kita yang ada di dalam hati? Ada dosa yang telah masuk. Siapa yang memasukkannya? Iblis setan yang menaruh dosa ke dalam roh kita. Lalu, apa itu dosa? Allah dan Tuhan Kristus tidak berdosa. Kita diciptakan oleh Allah dan Tuhan Kristus. Allah dan Tuhan Kristus menciptakan manusia. Bapa surgawi dan Tuhan menciptakan manusia menurut gambarnya sendiri, supaya manusia memperlihatkan rupa Allah. Agar manusia menjadi alat bagi Allah dan Tuhan Kristus. Namun, ketika manusia menjadi alat Allah dan Kristus, di dalam dirinya harus ada roh Allah dan roh Tuhan Kristus. Jika demikian, roh Allah dan roh Tuhan Kristus akan memimpin roh manusia untuk melakukan pekerjaan Allah. Namun pada awalnya Allah berkata, buah pohon pengetahuan baik dan jahat tidak boleh dimakan. Pada hari engkau memakannya, engkau pasti mati. Pohon pengetahuan baik dan jahat adalah milik Bapa Yehuwa. Pohon kehidupan adalah milik Tuhan. Buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat adalah Roh Kudus. Allah berkata kepada Adam, jangan melanggar kekudusan. Melanggar kekudusan. Maka Adam kehilangan Roh Kudus. Karena itu, pada hari itu Adam mulai mengalami kematian. Sejak saat itu, Adam memiliki ciri-ciri kematian. Sejak saat itu, kehidupan Roh Kudus tidak lagi ada dalam Adam. Tetapi jika Roh Kudus tinggal dalam seseorang, orang itu menjadi alat Allah. Namun karena kesalahan Adam, Adam sendiri, Roh Kudus meninggalkan seluruh umat manusia. Adam adalah nenek moyang seluruh umat manusia. Nenek moyang kita menjauh dari Allah. Maka seluruh umat manusia tidak memiliki Allah. Meskipun kita berkata ada Allah. Tetapi sejak zaman dahulu sampai sekarang hanya satu bangsa yang mengaku bahwa ada Allah, yaitu Israel. Mereka tahu ada Allah. Tetapi mereka tidak menerima kehidupan Allah. Tidak menerima kehidupan Allah. Yang seharusnya ada di dalam roh kita seharusnya dipimpin oleh roh Allah. Karena itu, roh dosa dari setan masuk ke dalam manusia. Roh dosa setan masuk ke dalam manusia. Sehingga semua orang dikendalikan oleh dosa. Dikendalikan oleh dosa. Maka penebusan berarti menyelamatkan manusia dari belenggu dosa. Menyelamatkan manusia dari dosa. Melepaskan roh dari kuasa dosa. Inilah langkah pertama dalam penyelamatan. Lalu apa yang harus kita selamatkan? Tubuh ini karena dosa perlahan-lahan menua dan mati. Setelah mati berubah menjadi. Jadi tubuh ini tidak perlu ditebus lagi. Tetapi apa yang harus ditebus? Penebusan adalah fosfor di dalam tubuh. Namun tubuh kita, bagaimana keadaannya nanti? Perlu kebangkitan. Bukan menebus tubuh yang telah tua dan mati ini. Melainkan memberi kita tubuh yang diciptakan kembali oleh hati. Tubuh baru setelah kebangkitan ini. Tidak lagi menjadi tubuh yang tidak sempurna seperti sekarang. Melainkan tubuh yang sempurna seperti Allah. Namun penebusan manusia oleh Allah terdiri dari dua langkah. Langkah pertama adalah menebus roh manusia. Roh manusia ini harus mencapai kesempurnaan dan kekudusan seperti Roh Kudus Allah. Kemudian, setelah roh seseorang diselamatkan, baru diberikan kepadanya tubuh yang diciptakan oleh hati. Karena itulah umat manusia membutuhkan penebusan, yaitu pertama-tama menebus roh manusia. Yang kedua adalah menebus tubuh manusia. Namun penebusan tubuh manusia ini lebih tepat disebut kebangkitan. Tubuh perlu dibangkitkan. Roh perlu ditebus. Lalu bagaimana cara menebusnya? Tuhan penebus menaruh Roh Kudus Allah ke dalam diri manusia.
Jika kita menerima Roh Kudus dari Tuhan Penebus, Maka kita telah dikebus. hendaklah kemuliaan diberikan kepada Bapa, ya Tuhan,